Nah, adik-adik, yang di bawah itu juga sama. Karena paparan dari radiologi ini atau sinar X-ray ini tidak hanya menyasar ibu hamil, tapi juga bisa mengganggu perkembangan janin ya adik-adik ya. Gitu. Baik, adik-adik sebagai petugas radio diagnostik atau radiografer tadi harus punya alat proteksi badan wajib. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk apa tujuannya? Supaya tidak melebihi batas ambang paparan X-ray yang diperbolehkan sehingga mengganggu kesehatan. Kemudian ada alat untuk memantau dosis paparan dari radiografer itu yang biasanya bisa dilihat setahun sekali tergantung jenisnya ya adik-adik ya. Dan itu untuk ibu hamil tidak boleh lebih dari 1 milisievert. Untuk petugas yang cowok dalam kurun waktu 1 tahun tidak boleh lebih dari 20 milisievert gitu ya adik-adik ya. Jadi dosis radiasi yang diterima walaupun dia tidak di X-ray tapi ada kemungkinan dia terpapar secara akumulatif adik-adik. Baik, kita coba satu-satu adik-adik ya. Baju biru yang dipakai Mas Bayu itu namanya apron adik-adik. Baju itu sangat berat. Kemudian dia harus berlapis timbal juga, tapi tidak setebal dinding yang 2 mili. Dia cukup 0,2, 0,25 atau 0,35, bahkan ada yang 0,5 adik-adik. Gitu ya. Jadi range-nya dari 0,2 sampai 0,5 mili untuk apron. Nah, adik-adik, apron ini kalau adik-adik lihat kan kayak celemek orang masak. Orang masak itu celemeknya ada yang depan, yang bagus itu yang melindungi depan dan belakang, punggungnya adik-adik juga. Jadi sebaiknya membeli yang depan belakang. Tapi kalau depan aja misalnya harganya 10 juta, kalau depan belakang tinggal ngalikan 2 saja 20 juta. Dan itu sangat berat adik-adik gitu ya. Untuk menggantungnya harus ada hanger khusus. Tidak boleh menggunakan hanger biasa, pasti patah karena sangat berat. Yang berikutnya adalah pelindung tiroid adik-adik. Tiroid itu jaringan lunak, adanya di leher. Kemudian untuk jaringan lunak ini ketebalannya lebih besar atau lebih tebal daripada yang untuk apron, yang untuk melindungi seluruh badan tadi itu adik-adik. Gitu ya. Nah, ini adalah apron. Ada yang tutup depan aja, ada yang tutup depan belakang. Kalau yang tutup depan belakang begini lebih mahal adik-adik. Nah, ini adalah pelindung tiroid yang dipasang di leher. Kayak adik-adik kalau mungkin pakai buff gitu ya, naik motor gitu. Biasanya ditaruh di leher. Nah, itu melindungi dan diingat ya, ketebalan yang pelindung tiroid ini jauh lebih tebal, 2 kali lipat. 1 milimeter adik-adik. Baik, ada juga pelindung gonad adik-adik. Kalau gonad adik-adik itu yang dibayangkan adalah organ genitalia eksterna. Jadi pelindung gonad ini letaknya di luar celana radiografer adik-adik. Tapi dia ketutup oleh apron. Jadi seolah-olah Superman, tapi sebenarnya ketutup oleh apron yang dipakai. Jadi tidak kelihatan gitu ya. Nah, untuk ini tebalnya juga sama dengan apron adik-adik sampai 0,5 mili atau paling tipis itu 2 adik-adik. Nah, adik-adik untuk pelindung gonad ini wajib pakai. Saya mau bilang, adik-adik pasti sudah praktikum. Apakah Mas Bayu menggunakan apron? Pakai adik-adik. Apakah Mas Bayu menggunakan pelindung gonad? Tidak, adik-adik. Apakah Mas Bayu menggunakan pelindung tiroid? Tidak, adik-adik. Ingat ya, efek samping paparan sinar X ini jangka panjang ya adik-adik ya. Mungkin sekarang tidak muncul, mungkin setahun lagi baru muncul, dan seterusnya. Oleh karena itu, awareness harus dilakukan dari awal ketika kita menggunakan perangkat dan memberikan layanan X-ray gitu. Baik adik-adik, sarung tangan juga ada adik-adik, tebalnya 0,25. Jadi kayak sarung tangan yang dipakai untuk menangkap burung elang, tapi jauh lebih tebal dan lebih kaku adik-adik. Ini biasanya tidak disukai adik-adik oleh para pengguna gitu. Kacamata juga sama, karena kacamata jaringan lunak, dia 1 milimeter adik-adik tebalnya. Sama kayak tiroid.
Nah, sekarang saya mau menjelaskan. Prof, kalau misalnya nggak pakai pelindung gonad, apa yang terjadi? Ya tiroidnya rusak, Dek. Tiroid itu kan pertahanan ya lokal, kayak organ limfoid gitu. Kemudian kalau gonad nggak pakai gimana? Ya jangka panjang ada efeknya ke gonad tadi adik testis terutama. Kemudian kalau sarung tangan, karena tangan itu ruas tulangnya kecil-kecil, kemudian biasanya yang terjadi kalau paparannya berlebihan dan berkelanjutan, itu ada radang pada persendian adik-adik, artritis. Kalau kacamata, apa yang terjadi? Katarak adik-adik, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik bayangkan apron tadi. Adik-adik pasti pernah lihat orang pakai apron. Apron itu kan tidak sepanjang adik-adik pakai gamis ya. Jadi di atas mata kaki itu udah bolong adik-adik. Nah, kalau adik-adik pergi ke rumah sakit mau X-ray, itu selalu oke diposisikan begini, tahan ya Bapak Ibu gitu. Kan kita nggak pakai baju sama sekali adik-adik, nggak boleh pakai perhiasan, hanya pakai baju yang dipakai untuk operasi itu. Kemudian kita nempel di kaset filmnya itu, kaset yang ada filmnya yang untuk apa ya, untuk memindai hasil X-ray-nya. Kemudian petugas X-ray-nya akan pergi menuju ke salah satu bilik. Di mana bilik itu saya itu sebenarnya pengen ya adik-adik ini. Sorry ya kalau misalnya saya agak cerewet. Saya itu sebenarnya pengen adik-adik on cam gitu. Tapi kalau on cam tuh adik-adik ngobrol sendiri. Jadi saya juga terganggu adik-adik. Atau mungkin Sabita dan Sinta boleh menutup kameranya ya. Enggak apa-apa kalau masih mau ngobrol. Mohon maaf saya sedikit terganggu adik-adik gitu. Sorry ya. Kemudian adik-adik untuk tirai ini untuk apa? Kalau adik-adik mau X-ray, adik-adik akan ditinggal oleh petugasnya masuk ke dalam bilik. Nah, kalau ada bilik itu aman adik-adik. Kalian tidak akan terpapar dengan X-ray yang keluar, sedikit lah kalaupun terpapar. Problemnya adalah, kalau kayak Mas Bayu itu, kadang-kadang nggak lari ke bilik. Dia ada di tempat karena harus handle posisi hewannya. Nah, kalau dia berada di situ adik-adik, karena apronnya itu nggak sepanjang gamis, maka kaki dan tungkainya Mas Bayu sampai mata kaki ke atas sedikit itu akan terpapar karena tidak tercover oleh apron. Nah, jika yang demikian maka adik-adik harus punya tirai yang menutupi kaki adik-adik jangan sampai terpapar. Mungkin adik-adik nempel ke meja tempat X-ray ya. Nah, di belakang meja yang nempel ke adik-adik itu dikasih tirai supaya adik-adik tidak terpapar gitu. Nah, untuk ini adik-adik lebarnya 2 meter dan tingginya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Ini maksudnya kalau kamu aware, udahlah nggak usah tirai, kamu bikin bilik untuk kamu sembunyi ketika kamu nyekrek timer untuk melakukan X-ray, kira-kira demikian. Baik adik-adik, sekarang saya mau menjelaskan pemantau dosis paparan sinar X. Namanya dosimeter ya adik-adik ya. Ada yang perorangan pasif, ada yang perorangan aktif adik-adik. Nah, kalau pasif ya udah, berarti kalau hari ini dipakai terpapar satu, besok terpapar satu, ndak otomatis jadi satu tambah satu jadi dua adik-adik. Nanti harus pakai alat untuk membaca. Nah, yang pasif ini aja udah sangat-sangat mahal ya adik-adik ya, apalagi yang aktif gitu. Sekarang kita fokus ke pasif. Ada TLD, ada juga yang RPL. Saya tunjukkan modelannya begini adik-adik. Ini kayak kartunya gitu yang buat nyimpan. Nah, ini untuk yang tiap buletan-buletan ini nanti mereka akan berkelompok. Ketika terpapar sinar X, mereka akan mengelompok. Mungkin yang atas kiri itu sinar alfa, kemudian yang kanan tuh sinar beta dan seterusnya. Jadi berkelompok sesuai dengan jenis sinar yang memapar adik-adik, salah satunya adalah sinar X-ray gitu ya. Nah, adik-adik untuk ini kan adik-adik pakai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu sampai 1 bulan misalnya. Kemudian di kantornya adik-adik itu tiap bulan sekali kartu ini harus dibaca untuk melihat apakah saya udah kelewat dari 20 milisievert dari batas yang menjadi batas ambang diperbolehkan. Jadi alatnya adik-adik itu akan dibuka karena di alatnya adik-adik itu nanti akan ada namanya. Misalnya Amara di
pakai mulai tanggal 1 Januari 2025. Kemudian dipakai, makainya juga di beberapa tempat adik-adik. Ada yang di saku, ada yang di cincin, ada yang juga kayak badge gitu. Nanti diambil lagi adik, kayak keplek gitu lah adik-adik ya. Tapi satu orang kalau udah dipakai amarah, berarti robani ndak boleh pakai sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ketika sudah selesai, ini dikeluarkan ya adik-adik ya. Kartunya ini dikeluarkan, dibawa ke Batan, pada nuklir itu adik-adik yang punya readernya. Kemudian adik-adik, ini adalah apa? Kartu yang adik-adik pakai. Kemudian kartu ini dipanasi ya adik-adik. Ini coba heating. Dipanasi adik-adik. Nah, ketika panas, maka elektron-elektron yang ada di dalam kartu ini atau card ini, dia akan bergerak gitu ya. Nanti kalau ada readernya, dia akan kelihatan. Warnanya ada yang merah, biru, kuning, hijau, mejiku, hibiniu gitu adik-adik. Kemudian nanti ada alat namanya PMT ini. Nah, alat inilah nanti yang akan membaca dari elektronnya kan terperangkap, ketika dipanasi dia lepas. Nah, ketika lepas dia akan dibaca oleh PMT ini. Oh, paparan sinar X-ray-nya sekian. Oh, sinar gamanya sekian. Oh, betanya sekian. Gitu loh adik-adik. Paham ya adik-adik ya? Baik. Amara udah mantuk-mantuk berarti aman. Adik-adik perhatikan alat tadi itu yang TLD patch bisa ditaruh di saku gini adik-adik pakai klip. Bisa ditaruh di ikat pinggangnya adik-adik, bisa juga ditaruh sebagai apa ya, bentukannya seperti cincin adik-adik. Tapi semuanya pasif ya. Jadi harus pakai reader untuk melihat berapa banyak paparannya gitu tiap orang. Baik. Sama. Nah, ini yang aktif adik-adik. Harganya adik-adik puluhan juta. Jadi kenapa Mas Bayu belum pakai itu juga karena salah satunya sangat mahal adik-adik gitu. Bentuknya kalau untuk yang personal electric dosimeter atau EPD ini bentuknya kayak gini adik-adik. Ada yang nggak pensil, pasang aja. Atau ada yang elektronik kayak gini, pasang aja gitu. Bedanya apa dengan yang pasif? Kalau yang aktif hari ini adik-adik pakai, adik-adik terpapar setengah. Besok terpapar satu. Besoknya lagi ketika dilihat adik-adik mau pakai hari ketiga, sudah berubah menjadi 1,5. Nggak usah pakai reader, sudah. Adik-adik pakai aja sudah secara akumulatif sehingga kalau dia nanti misalnya kalau siapa Robani gitu 20 milisievert. Ternyata hari ini bunyi tuh alarmnya. Titit titit ternyata Robani sudah 19,5. Harus stop ya. Gak usah Robani kamu pakai aja dulu sampai 20 lah nanti kalau kebablasan gimana gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum maksimumnya tercapai, kalau untuk yang ini aktif ini dia ada alarmnya, adik bunyi gitu. Penanda memberikan penanda kepada kita bahwa sudah eh, mendekati ambang batas. Jadi ini lebih teliti dibandingkan yang perorangan pasif tadi adik-adik. Baik, kalau tadi itu untuk personalnya ya adik-adik. Berarti di dalam ruang X-ray itu banyak sekali sinar X yang bocor ya, betul. Nah, untuk ditaruh di ruang X-ray itu juga harus disurvei, harus dilihat paparannya, betul. Alatnya namanya bukan dosimeter, tapi surveimeter ini ada. Ya, jadi agak sedikit beda untuk ruangan dan untuk personal radiografer, gitu namanya. Dosi untuk personal dan survei untuk ruangan, gitu ya. Ini adik-adik alatnya kayak trafo atau adaptor atau apa ya, yang biasa adik-adik pakai juga ditaruh di ruangan. Baik. Saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Ada apron, ada yang depan aja, ada yang depan belakang. Depan belakang lebih safe. Ada pelindung tiroid. Tiroid itu letaknya di leher adik-adik, sehingga wajib pakai. Kalau misalnya, naudzubillah min dzalik ya, nanti tiroidnya ternyata terpapar. Kemudian ada kondisi patologis. Kemudian Mas Bayu itu jadi sering sakit misalnya. Adik-adik, ya kalau sudah begini, kalau adik-adik dokter hewannya mesti aware. Loh, Mas Bayu kan nggak pakai itu, kok batuk terus ya, dan lain sebagainya. Boleh menduga, gitu ya. Tapi nggak boleh paranoid ya adik-adik ya. Nah, ini adalah kantung pasir adik-adik ya. Kantong pasir atau sandbag adik-adik.
Buat apa? Pasir itu berat adik-adik yang khusus untuk X-ray ini membantu adik-adik pasang perangus, kepalanya supaya tetap nempel di bawah di atas kaset, kakinya juga kepegang oleh kantung pasir ini. Nah, ini membantu adik-adik untuk memfiksasi bagian-bagian tubuh ketika adik-adik tidak punya asisten. Loh, Prof, kalau pasir kan berarti nanti di X-ray-nya ada bintik-bintik kayak pasir toh. Enggak, adik-adik ya. Untuk sandbag ini sudah didesain dia tidak menyerap sinar X sehingga nanti gambaran radiologinya tidak ada. Daripada adik-adik membantu, misalnya pegang kakinya. Nanti kita mau interpretasi kaki depannya ini, di situ ada tangannya adik-adik, ada cincinnya adik-adik, gitu, ada gelangnya adik-adik gitu ya. Mending pakai sandbag ini adik-adik. Nah, ini adalah contoh yang lumayan proper ya adik-adik ya. Ini adalah kaset yang ada filmnya. Hewannya selalu diletakkan di atasnya kaset. Kemudian ibunya pakai glove yang untuk X-ray. Ibunya pakai pelindung tiroid adik-adik. Kemudian ibunya pakai apron depan belakang. Kalau adik-adik tanya, Prof itu pakai pelindung gonad enggak? Ya enggak lah karena ini cewek. Yang rawan adalah untuk pelindung kelenjar mame ya adik-adik ya. Tapi insya Allah tidak sesensitif kalau yang cowok untuk organ testisnya adik-adik gitu ya. Nah, ini contohnya. Berikutnya adik-adik, ini kalau yang tadi ini yang manual adik-adik. Nanti mesin X-ray-nya di atas sini, kemudian dijepret gitu. Kemudian nanti si filmnya ini akan dicuci-cuci bolak-balik kayak abstrak foto zaman dulu gitu adik-adik ya. Itu. Nah, kalau yang ini adik-adik ini adalah yang bisa jadi yang computerized. Jadi ini anjingnya, kasetnya ada di bawah sini adik-adik. Dan kasetnya biasanya terhubung dengan monitor. Ada kabelnya. Kalau bedanya dengan digital apa, Prof? Kalau digital harus ada kotak pembaca di mana setelah X-ray, hasil X-ray sak kasetnya itu ditaruh berdiri gitu adik-adik, kayak adik-adik naruh map di tempat map. Nah, itu akan dibaca oleh sinar laser yang ada di situ, kemudian dipindai ke monitor. Nah, adik-adik ini ya misalnya, ibu ini kok nggak pakai apron? Nggak apa-apa, dia sedang bertugas di bilik di mana tidak terpapar dengan X-ray ya adik-adik ya ini. Jadi di luar mungkin ada misalnya Sabita gitu. Dia menyiapkan anjingnya, kucingnya di posisi ini itu. Kemudian dia lari ke dalam bilik ini. Atau memberikan tanda kepada petugas yang tidak pakai apron itu. Karena sudah ada di bilik, siap-siap ya sebentar saya ke sana. Kemudian Sabita akan pindah masuk ke dalam ruangan ini, kemudian akan menekan tombol berapa lama dia akan terpapar sinar X. Misalnya 2 detik ya, tek tek gitu adik-adik. Kalau 3 detik ya tek 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 gitu adik-adik. Kalau 1 detik ya tek gitu aja selesai gitu ya. Nah, nanti setelah paparan, adik-adik dengan petugas yang tidak pakai apron dan adik-adik yang pakai apron boleh keluar dari sini. Nah, ini adalah survei meter ya adik-adik naruhnya di tempat yang paling dekat dengan sumber sinar X-ray. Nah, kalau ini bentuknya begini, mejanya X-ray-nya yang di atas ini adik-adik. Tapi sekarang sudah ada penanda kalau pakai X-ray, mesin X-ray warnanya orange adik-adik. Apalagi yang portable supaya mudah dilihat gitu ya, kayak tim DVI itu kan X-ray portable-nya warnanya orange gitu ya, Basarnas loh orange gitu, PMK atau pemadam kebakaran ya orange adik-adik gitu ya supaya mudah dikenali. Baik adik-adik, ini peraturan umum ya, seseorang cowok atau cewek yang tidak hamil tidak boleh terpapar sinar X lebih dari 20 milisievert dalam waktu 1 tahun. Jadi pemakaian dosimeter perlu nggak baik aktif maupun pasif? Wajib adik-adik. Apakah Mas Bayu pakai? Tidak. Apakah ruang X-ray di RSHB punya survei meter? Alhamdulillah tidak punya adik-adik. Gitu ya, jadi
sangat membahayakan sebenarnya. Tapi lah terus piye gitu ya. Baik, adik-adik, ini untuk pedoman umum proteksi yang tadi sudah saya jelaskan boleh dipakai. Kemudian desain fasilitas, kinerja peralatan X-ray, dan SOP harus detail dituliskan. Baik untuk SOP penggunaan alat maupun untuk keselamatan kerja ya adik-adik ya. Kemudian X-ray boleh hanya atas permintaan dokter. Mungkin adik-adik mikir, saya pernah kok Prof ke Prodia. Terus saya bilang, saya mau X-ray, dilayani itu nggak pakai dokter. Halo, di sana ada dokternya loh, Rek. Yang baca X-raymu siapa? Dokter radiologi. Gitu ya. Terus misalnya, Nadia nih batuk-batuk kayak saya. Terus adik-adik tuh panik, kelas C bilang, Nat, X-ray ayo. Terus Nadia deret-deret dibawa ke RSHB, kemudian di X-ray nggak boleh loh yo. Harus ada dokternya adik-adik gitu. Kemudian kalau melihat bahayanya seperti tadi, kok kayaknya lebih banyak apa ya, efek samping, efek negatifnya ya Prof. Tidak adik-adik. Karena semua prosedur itu sudah di tahap yang manfaatnya jauh lebih besar. Contoh ya, misalnya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Misalnya, Aska, ada keluarga yang sakit. Kemudian harus di X-ray. Kemudian dijelaskan oleh dokter, ini efek sampingnya lalalala 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 gitu. Aska pasti dengan penjelasan itu tetap mau di X-ray dengan harapan penyakit keluarganya bisa diketahui dengan baik. Gitu ya adik-adik ya kira-kira ya. Jadi manfaatnya jauh lebih besar daripada ketidakmanfaatannya. Selanjutnya, ini yang tadi contohnya tadi si Nadia batuk-batuk. Terus kalian karena baru belajar X-ray kemudian Nadia dibawa ke rumah sakit lah, jangan rumah sakit hewan ya, kemudian di X-ray atau minta tolong Mas Bayu. Mas Nadia batuk-batuk foto dong gitu. Gak boleh ya. Nanti Mas Bayu fotonya pakai handphone karena prosedurnya tidak boleh. Pasti ditanya dokternya siapa gitu adik-adik. Kemudian yang berikutnya sama adik-adik, manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada mudorotnya gitu. Misalnya ada penderita kanker, kemudian dia diminta dokter untuk X-ray, tapi pasien itu sangat-sangat takut, adik-adik mudah stres. Adik-adik X-ray atau enggak? Pasti milihnya enggak. Karena kalau stres bisa jadi berakibat fatal gitu. Jadi case per case, adik-adik aturannya begini. Apakah harus saklek begini ya, harus sekeras ini ya aturannya. Aturan dibuat untuk kontrol kita adik-adik. Tapi kalau adik-adik di posisi dokter radiologi, adik-adik harus bijak. Ya, aturan dibuat, tapi yang membuat dia fleksibel adalah kita yang bertanggung jawab. Kira-kira demikian. Kemudian, X-ray itu boleh dipasang di mana? IGD, adik-adik. Perawatan intensif, ICU, adik-adik, kalau memang diperlukan. Ruang radiologi, wajib. Terus kemudian mobile station, misalnya ada kakak kelas kalian yang punya klinik berjalan ya, pakai mobil. Karena anaknya orang kaya, adik-adik, dia punya semuanya di mobil itu. Ada alat untuk CBC, ada alat untuk periksa kimia klinik, ada alat urinalisis, ada X-ray-nya, ada USG-nya, adik-adik. Apakah harus kaya dulu ya? Enggak. Sekarang banyak sekali apa ya orang kaya yang mau invest bikin klinik dan adik-adik bertanggung jawab terhadap klinik yang dibuat. Itu ya. Kemudian di klinik boleh-boleh, puskesmas boleh-boleh, praktek dokter boleh-boleh, tapi harus ada izin dari Batan tadi adik-adik. Gitu ya. Apakah RSHP punya? Nanti adik-adik tanya Mas Bayu ya, punya atau enggak? Ada izinnya atau enggak? Gitu deh, nanti ditanya. Nah, adik-adik, sinar X itu enggak selalu harus ada di tempat. Boleh menggunakan yang portable. Kalau adik-adik mau magang di, misalnya, TSI 2 Prigen. Kemudian adik-adik maunya exotic animal. Salah satunya adalah lumba-lumba yang suka bunting adik-adik lumba-lumbanya.
Nggak mungkin lumba-lumbanya dibawa ke rumah sakitnya TSI. Jadi petugas TSI akan membawa X-ray portable dibawa ke kolamnya lumba-lumba di USG dan di X-ray di sana, adik-adik gitu. Boleh ya, Bro? Boleh lah, adik-adik. Contoh, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Ada pesawat jatuh. Udah, tim DVI mereka akan pergi ke lokasi, menuju ke lokasi di mana dia jatuh untuk identifikasi gigi gerigi korban pesawat jatuh itu. Atau alat portable itu kalau diperlukan ada ruang khusus di rumah sakit, boleh dibawa ke sana. Atau menggunakan fasilitas X-ray yang ada di rumah sakit itu yang sudah terpasang sebelumnya, boleh. Jadi ada yang stay, immobile, ada yang mobile atau portable ya adik-adik, dua-duanya diperbolehkan tergantung urgensinya. Gitu. Terima kasih adik-adik. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya mau menyiapkan adik-adik untuk mengisi daftar hadir dulu. Nanti saya dibantu untuk validasi oleh Komting gitu ya adik-adik. Besok pagi kita ketemu lagi di jam 10 untuk kuliah terakhir sebelum UTS. Gitu. Bentar ya, sabar. Sebentar ya adik-adik, kenapa SSO saya jadi begini? Sebentar. Bentar ya adik-adik, sabar. Baik adik-adik, disiapkan device-nya, kemudian adik-adik coba apa? Kok hilang? Ya ampun. Oh, silakan adik-adik, kalau ada yang kesulitan boleh buka mikrofonnya, saya bantu. Permisi dokter, mohon maaf atas nama Madinah, nomor 23 dok, minta tolong. Gini Madinah sebentar ya, nanti kalau tinggal sedikit